Pemirsa, butiran ilmu kali ini membahas mengenai serakah, tapi kita cukup beruntung selain ada Ustadz Daud Rashid di sini, kita kedatangan juga Ustadz Umar. Saya yakin ini udah Ustadz nih Pak Umar ya. Ini putra daerah langsung dari Papua yang tadi bercerita kepada kita pandangan sebetulnya di daerah melihat kita seperti apa di sini berhubungan dengan keserakahan. Tadi Pak Umar cerita kepada saya bagaimana kemudian pemilihan itu sudah masuk ceritanya yang namanya suap ya Pak Umar ya. Pertanyaan saya tadi kenapa diambil? Kenapa uang itu mau diminta? Kenapa diambil sama orangnya? Kalau kita yang kemudian diajak tidak menerima, mestinya kan berhenti sampai sana. Jadi masalah suap dan menyuap ini sebenarnya dalam Islam itu Rasulullah tekankan, jelaskan. Iya, Yang menyuap dan yang disuap sama-sama finnar, iya. sama-sama ke neraka. Nah persoalannya adalah sekarang kenapa kok masyarakat mau terima suap? Karena mereka tidak punya duit. Di daerah misalnya, ada seorang pejabat, bupati, itu dia sengaja memiskinkan masyarakat. Supaya Supaya kemudian semua masyarakat berharap kepada dia. untuk memberikan uang tadi. Ya, ada di beberapa daerah itu dijadwalkan untuk dua hari itu hari masyarakat. Itu masyarakat datang antri di kantor bupati untuk bupati bagi-bagi duit. Akhirnya sektor-sektor harusnya dia harus membangun sektor ekonomi biar ada pertumbuhan ekonomi biar masyarakat itu uangnya ada di kebun, uangnya ada di pantai, di laut, Iya. tidak ada. Akhirnya masyarakat menunggu hari Rabu, hari Kamis, kita harus ke kantor bupati untuk terima jatah uang. Uangnya berapa? 200.000, 300.000. Mereka habis makan, besok lagi datang lagi, besok lagi, minggu depan datang lagi. Itu satu hal. Kedua, karena peredaran uang yang terlambat di daerah. Iya. Ini 70% peredaran uang itu hanya ada di Jakarta. Baik. Itu harus dicatat. 70% peredaran uang Republik Indonesia ini ada di Jakarta. 30%-nya dibagi di luar Jakarta. Iya. Di Papua tidak tahu 0, berapa persen begitu peredaran uang. Iya. Sehingga tingkat kemiskinan ini sangat amat menjadi jurang yang sangat menganga. Saya mau ke Pak Ustadz Daud lagi. Pak Ustadz, ini kan kita bicara sudah banyak sebetulnya nih. Betul. Dan kita ngerasa betul sebetulnya si keserakahan ini nempel kok sama hidup kita. Kita bawa sehari-hari sebetulnya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Dan semua berhubungan sama silaunya dunia, betul. Bagaimana memanage harta dan kekuasaan supaya tidak timbul keserakahan? Kita ulang lagi ya Pak Ustadz. Ini supaya nanti ujungnya pemirsa di rumah dapat resepnya yang betul-betul supaya kita nggak bawa, tidak terbawa keserakahan. Orang yang serakah sebenarnya persoalannya juga adalah persoalan akidahnya yang sudah kabur. Orang yang percaya hari akhirat, untuk apa saya terlalu berambisi? Untuk Tidak dibawa. iya, orang saya di sini sementara. Di sana nanti itu tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan, gedung, mobil, fasilitas. Itu tidak ada apa-apa yang ada di sini. Nah, beginilah dahulu orang-orang mukmin di generasi awal. Jadi sehingga mereka Semangatnya seperti itu. betul. Sehingga mereka ketika punya uang, uang itu hanya ada di tangannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, ini Abu Bakar sempat mengatakan ya. Dan sebetulnya Kami- harta yang dibawa itu kan harta yang kita sedekahkan tadi kan. Betul, mereka diserahkan tadi. Iya. Jadi oleh karenanya mereka mengambil mengeksploitasi harta yang ada itu untuk kesenangan dia di akhirat. Jadi dia punya banyak harta, tak salah. Iya. Kalau memang itu memang adalah suatu Iya, rezeki niatnya Allah. adalah jalan menuju akhirat Betul, supaya nanti lebih baik. betul. Nah, tapi Pak Kemudian Ustadz, juga yang iya, kedua, iya. ada juga yang membantu kita supaya tidak serakah ini apa? Apa tuh Pak Ustadz? Pertemanan. Jangan ngumpul sama orang-orang yang serakah. Kalau kita kumpul sama orang serakah, Iya. yang hedonis, yang maunya kesenangan. Iya, pasti terbawa. Iya, pasti akan ke bawah. Coba kumpul sama orang jemaah di masjid, orang yang rajin beribadah. Paling tidak ya, ada remnya itu. Temanmu menentukan agamamu. Betul. Pak Ustadz, kalau membagi harta mungkin gampang ya Pak Umar ya. Maksudnya begini, saya dapat harta langsung saya sedekahkan. Kalau kekuasaan bagaimana? Betul. Kan lebih memabukkan. Resepnya itu, ingat bahwa kekuasaan ini adalah amanah yang akan ditanya nanti. Oh, jangan salah, tanggung jawabnya lebih berat. Betul. Iya. Saya sekarang kan bukan pejabat publik. Iya. Mana lebih berat saya nanti ditanya daripada presiden atau menteri? Pasti tanggung jawab mereka lebih berat.
Pada dasarnya mudah-mudahan nih hari ini ya Pak Ustadz ya, kita bicara keserakahan, kita bicara mengenai macamnya, kita bicara mengenai pelit dan korupsi dan semua yang berhubungan dengan keserakahan. Niatnya adalah supaya pemirsa di rumah mengerti dan Betul. kemudian tidak terbawa, Betul. tidak termabukkan oleh yang namanya dunia. Betul. Insya Allah pemirsa sama-sama kita belajar untuk mengejar yang pasti ibadah yang lebih baik. Mudah-mudahan butiran ilmu benar-benar akan menjadi hasanah bagi para pencari ilmu. Pak Umar terima kasih banyak Pak Umar, Pak Daud terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Dan pemirsa sampai ketemu lagi di acara Butiran Ilmu. Hasanah para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkati Allah. Bersabar dan taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga